Ya, terima kasih sekali. Beri tepuk tangan untuk praise and worship, saudara. Karena pelayanannya kita sudah diberkati. Ya, sekali lagi diberkati saudara yang ikut onset, bahkan yang ikut online, saudara. Ya, selamat saudara yang ikut online, baik di dalam kota, di luar kota, luar pulau, sampai luar negeri, saudara. Saya lihat di YouTube ada banyak sekali, saudara. Ada Lan Hong, Maria Un, ya, lalu Dwi Handayani, Piton Lo, saudara. Ada juga Kevin dari Korea, saudara. Ya, semua yang sudah tergabung sekali lagi diberkatilah oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah, saudara. Iya, saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Segera saja kita mulai belajar firman Tuhan. Kita masih seri khotbah yang luar biasa. Tahun 22 adalah tahun berakar dan berbuah. Supaya kita ingat berakarnya sungguh-sungguh sampai menemukan air kehidupan, yaitu Tuhan. Sehingga terus dapat air kehidupan. Sehingga bertumbuh dan akhirnya berbuah, bahkan berbuah banyak. Itu saudara. Saya percaya itu yang disampaikan, direncanakan, disediakan oleh Tuhan, saudara. Ya, hari ini khusus kita akan merenungkan ya tema khotbah yang ketiga, rahasia kelimpahan. Temanya apa, saudara? Rahasia kelimpahan. Sekali lagi, rahasia kelimpahan, saudara. Sebelum ya kita lanjutkan, saya mau tanya dulu kepada setiap saudara di sini dan yang online. Siapa yang rindu hidupnya penuh dengan kekurangan? Angkat tangan, saudara. Siapa yang rindu penuh dengan kekurangan, saudara? Gak ada ya online, saya percaya. Siapa yang rindu anak-anak saudara hidupnya juga sama penuh kekurangan gitu, saudara? Angkat tangan. Saya gak ada juga, saudara. Ya, saya percaya Tuhan ingin kita hidup kelimpahan supaya kita bisa jadi berkat. Amin, saudara. Juga keturunan kita kelimpahan supaya jadi berkat. Yang penting hati yang jujur, hati yang tulus, cinta Tuhan dan cinta sesama. Tangan lebih meriah, saudara. Ya, saudara, ya, percaya ini satu yang luar biasa. Kita akan baca dulu 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sewarga Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah apa, saudara? Ladang Allah. Sekali lagi, kamu adalah apa? Ladang Allah, saudara. Jadi dijelaskan kita ini sedang gambarkan seperti ladang Allah. Dikatakan seperti itu, saudara. Kadang-kadang disebut banyak hal. Kalau selanjutnya ayat ini disebut bangunan Allah, saudara. Kadang-kadang kita disebut sebagai rumah Allah, saudara. Kadang-kadang domba Tuhan, bahkan anaknya Tuhan, saudara. Kadang-kadang mempelai, ya kadang-kadang tentara Allah, saudara. Luar biasa sekali. Tapi hari ini kita akan belajar, kita itu disebut apa, saudara? Ladang Allah. Setiap nama akan punya arti, saudara. Ya, jadi yang pertama perlu kita tangkap pelajaran hari ini, kita itu adalah ladangnya Tuhan, ladangnya Allah, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Dan kalau kita bisa perhatikan, ladang itu adalah satu ya, tempat atau daerah atau tanah yang ada potensinya, saudara. Ya, ada banyak sumber daya alamnya, saudara. Kalau ditanami dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus mengerti diri kita dikatakan Tuhan ladang Allah. Artinya di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau diusahakan, dikembangkan sungguh-sungguh, kita akan melihat ada hasil yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa kita itu adalah pribadi yang berharga, yang berharga, yang berharga. Siapapun saudara, jangan merasa saudara itu tidak berharga. Saudara itu tidak ada artinya. Sekalipun mungkin saudara mengalami yang lahir di keluarga yang sangat sekali miskin atau sangat
pendidikannya rendah atau apapun, saudara. Oh, saudara, sekali lagi jangan sampai merasa rendah diri. Tuhan ingatkan, kita ladangnya Tuhan. Kalau Tuhan punya ladang, pasti ladang yang terbaik. Ada potensi yang luar biasa. Kalau digali, dikerjakan sungguh, pasti ada yang luar biasa. Saudara, kita bisa lihat Tuhan Yesus rela Allah turun ke dunia jadi manusia fana seperti kita. Akhirnya rela serahkan dirinya di atas kayu salib, saudara, untuk menggantikan kita, saudara, untuk saudara apa? Menebus kita, membeli kita, betul nggak, saudara? Oh, sampai nyawanya dikorbankan, dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu membuktikan bahwa di hadapan Allah, bagi Tuhan kita sangat berharga. Sampai dia melakukan segala sesuatunya, sampai dia rela korbankan segala sesuatunya. Tapi bukan hanya Tuhan saja, iblis pun tahu kita itu berharga. Saya berharga, saudara berharga, saudara berharga, semua berharga. Maka iblis akan berjuang mati-matian untuk saudara menghancurkan manusia. Sampai dikatakan sehingga dia jadi pembohong, saudara, sehingga dia jadi pencuri, saudara, sehingga dia berbuat segala sesuatunya supaya bisa membinasakan kita, supaya bisa menghancurkan kita. Karena dia tahu kita berharga, saudara dan saya berharga, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya harap setiap saudara bisa melihat diri saudara yang sebenarnya. Kalau saudara nggak bisa lihat, sekalipun dalamnya ada tambang emas, saudara tidak akan hargai. Tapi sekali lagi ada potensi yang sudah Tuhan berikan. Tepuk tangannya yang meriah. Nah, Tuhan mau atau Tuhan ingin, saudara, supaya kita itu menghasilkan hasil yang maksimal. Karena ada potensi ladangnya, Tuhan ingin sungguh-sungguh ada hasilnya. Yesaya 5 ayat pertama, aku tidak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur yang pilihan, bukan asal-asalan, saudara. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah dan yang menggali lubang tempat pemerasan anggur, saudara. Itu luar biasa. Sudah disediakan pemerasan, artinya ada buah akhirnya bisa menghasilkan anggur. Lalu apa di situ, saudara? Dinantikannya. Lalu apa? Dinantikan. Tuhan menantikan kita. Beri tepuk tangannya meriah. Supaya apa? Sungguh-sungguh menghasilkan buah. Sungguh-sungguh ada anggur-anggur yang dihasilkan secara luar biasa. Sudah dananya dikerjakan dengan baik, diberi bibit anggur yang terbaik, saudara, dijagai, diusahakan, maka Tuhan menantikan kita bertumbuh, kita berbuah banyak, buah yang manis, buah yang luar biasa. Ya, ia menantikan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saat itu Yesaya sedang mengatakan untuk orang Israel pada saat itu, mengapa engkau seperti ini? Tuhan sudah mengerjakan semua. Tuhan menantikan. Mengapa yang kau hasilkan bukan anggur yang baik, anggur yang manis, tapi justru anggur yang masam, saudara. Ya, itu sangat-sangat pasti ya mengecewakan atau membuat Tuhan tidak suka. Sudah dinantikan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Nah, saya ya, ajaran ini membuat kita pertama membuka diri, ya, koreksi diri. Sampai hari ini kalau Tuhan lihat kita sering koreksi diri. Apakah kita kebun anggur yang sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah banyak, menghasilkan anggur yang baik, menghasilkan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan itu puas dan bersuka cita. Jujur, saudara, buka hati kita. Kejujuran adalah awal pemulihan. Kalau saudara mengalami yang tidak baik pun jujur, buka hati, akui
Ampuni aku Tuhan, aku tidak menyadari bahwa aku adalah kebun anggurmu, bahwa aku adalah yang terbaik, yang Engkau sudah lakukan banyak dalam hidupku, yang Engkau menantikan aku berbuat banyak. Tapi enggak, ya mengaku minta Tuhan, ya tolong, saya percaya hari ini saudara akan lihat kasih karunia Tuhan diturunkan. Hari ini Tuhan akan tuntut saudara, pimpin sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat. Karena tibanya tertanam saudara, berakar saudara, supaya berbuah banyak dalam kerajaan Allah, berbuah bagi sesama, berbuah bagi keluarga, berbuah bagi gereja Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, maka kita akan belajar 3 prinsip menjadi ladang Allah yang berbuah lebat. Ada 3. Yang pertama, sadari bahwa Tuhanlah pemilik ladang hidup kita. Saya ulangi, kita harus menyadari, saya, saudara semua harus menyadari, ya Tuhanlah pemilik kita. Kita itu bukan pemiliknya. Kebun anggur itu ada yang punya. Tuhanlah pemilik, ya ladang kehidupan kita, bukan kita. Kita itu hanya penggarap, kita hanya orang yang dipercayai untuk mengusahakannya. Saudara. Matius 21 ayat 33 sampai 35. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat pemerasan anggur karena mengharapkan ia mendirikan menara penjaga di dalam kebun itu untuk ya dijaga aman. Kemudian ia menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba panen petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasilnya. Jadi disewakan saudara, ya setelah itu pasti bagi hasil. Ada yang untuk penggarap, ada yang untuk pemiliknya saudara, yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu apa? Menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul, ya yang seorang membunuh yang lain, dan melemparkan yang lain pula, melempari yang lain pula dengan ya saudara, pula dengan batu. Jadi ya Tuhan itu cerita seperti perumpamaan, dia yang punya, dia serahkan pada penggarap untuk digarap, dan waktu hasilnya mulai dipanen, ya dia keluar malah dilawan. Justru dikatakan di sini saudara, ditangkap saudara, pukuli saudara, dibunuh saudara, seolah-olah ladang itu milik mereka sendiri, seolah-olah mereka yang punya hak saudara. Kira-kira penggarap-penggarap seperti ini jahat atau baik? Saya tanya dulu saudara, menurut saudara penggarap-penggarap seperti ini jahat atau baik? Jahat atau baik? Kalau saudara yang punya, wah saudara beli tanah, lalu ya cari orang mengerjakannya, atau pabrik atau usaha apapun saudara, lalu waktu mau dipanen, wah malah marah, dilawan seolah-olah milik dia saudara. Lah jahat atau baik? Jahat saudara. Jadi sama, kita harus menyadari kita itu ladangnya Allah, milik Tuhan saudara. Jadi semua adalah dari Tuhan, milik Tuhan, bagi Tuhan. Jangan sampai kita merasa ini milikku sendiri, hartaku milikku sendiri, talenta-talenta, kepandaianku milikku sendiri, semua hidupku milik sendiri. Jangan. Tuhan yang mempercayai hidup, Tuhan yang mempercayakan kesehatan, Tuhan yang mempercayakan kesempatan, Tuhan yang mempercayakan berkat untuk dipakai saudara dengan baik. Tuhan yang mempercayakan semuanya untuk dipakai, untuk dikelola supaya menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau dulu pelajaran tentang keuangan, kita itu pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemiliknya, kita itu pengelola. Jadi jangan anggap yaitu milik kita, tapi pengelola seperti bendahara saudara di satu perusahaan. Itu bukan uangnya, dia adalah pengelola yang mengurusinya saudara. Jadi penting sekali
supaya kita menyadari, saudara, seperti ini. Kalau kita menyadari, maka kita akan lihat perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kita jujur, kita lakukan yang sebagaimana haknya kita atau kita lakukan. Kalau tidak seperti mereka, tidak baik sekali. Ayat 41, kata mereka kepadanya, ya ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Pada orang seperti ini akan akhirnya parah. Dikatakan di sini, saudara, dibinasakan. Ya, setelah itu diserahkan, dipercayakan pada penggarap-penggarap yang lain. Jadi ya, kali lagi harus sadar, semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Pertama, saudara, saya percaya sekali Tuhan itu bukan banyak. Pertama, saudara, kalau kita lihat di kitab Kejadian, Tuhan yang menciptakan kita manusia. Tujuh, saudara. Kalau Tuhan yang menciptakan kita manusia, kita itu milik siapa? Ya milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kok, saudara. Betul nggak? Kalau saudara yang membuat sesuatu, saudara membuat kompiang gitu, saudara membuat apa, saudara? Ya sesuatu, ya itu milik saudara sudah pasti, betul nggak, saudara? Nggak bisa cerita milik Tuhan. Sejak awal diciptakan milik Tuhan, saudara. Manusia tidak taat, jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap nggak mau tinggal diam tadi. Ini berharga. Dia rela datang ke dunia, dia rela serahkan dirinya. Kita berkata, kita dibeli lunas dengan harga yang sangat mahal, sampai nyawanya diserahkan untuk menebus kita, untuk membeli kita, dibayar lunas. Kalau sudah dibayar lunas, milik siapa? Milik Tuhan. Betul? Sejak diciptakan milik Tuhan, kita terhilang. Saudara, Tuhan datang, korbankan sepatunya, rela serahkan dirinya untuk dia beli lunas, dan kita itu milik Tuhan. Maka ya saja soal perpuluhan, kadang-kadang orang ribut, benar tidak, benar tidak, saudara. Ya saja kita bisa tahu, saudara, semua milik Tuhan, bukan hanya perpuluhan milik Tuhan, bukan. Saya bukakan Tuhan, perpuluhan itu hanya tanda otoritas yang Tuhan berikan supaya kita mengerti. Saat Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, saudara, lalu diciptakan luar biasa menurut gambarnya, lalu ditaruh di Taman Eden, saudara, taman yang luar biasa sekali. Dan Tuhan berkata, semua boleh kau makan, tapi pohon di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Itu, saudara. Dikatakan seperti itu, saudara. Kenapa? Itu tanda otoritas supaya Adam itu tahu dia hebat, dia ada Taman Eden yang luar biasa. Semua itu milik Tuhan yang dipercayakan pada Adam dan Hawa, supaya menyadari ada otoritas, ada aturan, ya, yang tidak boleh dilanggar. Selama Adam dan Hawa tidak melanggar, maka dia akan hidup makmur di situ. Tapi kalau sampai melanggar otoritas Allah, habis. Betul? Sama dengan, saya rasa Tuhan bukakan contoh yang mudah, Yusuf lah, saudara. Yusuf itu, saudara, di rumah Potifar, saudara, diserahkan semuanya kepada Yusuf. Semuanya, saudara. Hanya satu, otoritas yang dari Potifar, jangan diusik. Istrinya jangan diusik. Kalau berani mengusik, habis. Selama tidak mengusik, semuanya di tangan Yusuf. Betul? Dan karena difitnah istrinya, Potifarnya nggak ngerti, akhirnya Yusuf masuk penjara. Di penjara juga sama, semua diserahkan pada Yusuf. Dalam penjara, makanan semua diserahkan, luar biasa. Tapi tetap ada otoritas kepala penjara, jangan dilanggar. Kalau sampai otoritasnya ini dilanggar, habis dia di penjara. Lalu waktu di Mesir sama, dia diangkat oleh Fir'aun, penguasa Mesir. Semua, siapa saja yang itu di bawah kendalinya Yusuf, semua pejabat tinggi
kepada Yusuf. Semua kecuali apa? Tahtanya Firaun. Tahtanya Firaun jangan dihilangkan. Kalau sampai melanggar, habis. Selama tidak melanggar, dia akan terus berkarya di situ. Dia akan mengalami hal yang besar di situ selamanya. Betul saudara? Betul saudara? Sebetulnya hanya itu. Kalau cerita milik siapa? Semua milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, saudara. Keluarga kita milik Tuhan. Talenta, kedudukan, kesehatan milik Tuhan. Kekayaan, harta, semua milik Tuhan. Saya percaya, saudara, kita bisa menyadari anugerah. Jangan melanggar otoritasnya Tuhan. Itu saja, saudara. Cerita butuh Tuhan itu gak butuh, saudara. Semua berkat dari Tuhan, termasuk gereja. Tuhan mau berkati sendiri, tidak ada masalah kok, saudara. Tapi sekali lagi, ini tanda otoritas Tuhan. Amin. Daud mengerti ini. Daud selalu berkata, semua dari Tuhan. Aku dulu penggembala kambing domba, hanya 2-3 ekor. Aku bisa jadi raja, ini dari Tuhan. Aku bisa punya istana dari Tuhan. Aku bisa punya kekayaan banyak dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Maka semua milik Tuhan. Maka semua bagi Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu Daud, saudara. Sehingga dia dapat perkenanan. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Yang kedua, saudara, yaitu jadilah penggarap ladang Tuhan yang rajin. Jangan malas. Kita sudah dipercayai, saudara, potensinya luar biasa, harus digarap. Digarap dengan rajin. Sebab segala sesuatunya bagus seperti apa, indah seperti apa, saudara, gak digarap, hanya rusak. Ladang tidak digarap, hanya akan rusak semuanya, saudara. Kita punya rumah mewah seperti istana, gak pernah ya dirawat, saudara. Gak dirawat, rusak sendiri. Betul gak, saudara? Segala sesuatunya harus ya dirawat, digarap dengan baik. Saya percaya itu penting, saudara. Ya harus, sebab kalau tidak tadi ada rumput, ada macam-macam, harus dibersihkan, harus ditata. Lah kita akan belajar, ya kita harus rajin membersihkan apa saja, rawat apa saja. Amsal 24 ayat 30-31. Aku melalui ladang seorang pemalas. Ini gambaran pemalas yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Sudah dipercayai luar biasa, tapi malas, bin keset, bin apa lagi? Bodoh. Ya gitu, saudara. Tidak berakal budi. 31, lihat. Semua itu ditumbuhi onak. Lihat, semua itu onak. Onak itu tanaman berduri, saudara. Tanahnya tertutup oleh jeruju, rumput liat, saudara. Dan temboknya sudah roboh. Lihat seperti ini. Ini. Oh, ladang luar biasa. Tapi yang dipercayai malas, keset dan macam-macam, saudara. Sehingga rusak semua. Nah, coba kita bisa pelajari apa itu onak, saudara. Onak itu sekali lagi tanaman liar yang penuh dengan duri. Duri yang bisa menyakitkan, tajam, yang bisa melukai. Secara rohani bicara apa? Secara rohani berbicara ladang ini, saudara, yang luar biasa, tapi penuh dengan duri yang tajam, yang sekali kali menyakitkan. Itu cerita tentang apa, saudara? Kecewa, sakit hati, dendam, saudara, pahit hati. Wah, selalu luka hati. Dirinya, ya luka hatinya, dirinya sering melukai orang, saudara. Kenapa? Ada onak ya yang berduri, selalu mudah apa-apa hanya jadi luka, saudara. Dan kalau seperti itu rusak namanya. Hidup kita juga sama. Kalau hidup kita, saudara, dibiarkan saja, lama-lama bisa timbul kecewa, lama-lama bisa timbul sakit hati. Kenapa? Yang namanya hidup pasti ada gesekan. Betul gak, saudara? Di sejak kecil pasti ada gesekan. Di rumah tangga ada gesekan gak? Ada, saudara. Betul gak, saudara? Kalau saudara masih studi di sekolah ada, saudara. Saudara sudah kerja di tempat kerja ada. Kalau di gereja
wadah, saudara. Nah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang luka, saudara. Jangan dibiarkan. Begitu ada sakit hati, begitu ada luka hati, begitu ada pahit hati, cabut, buang. Jangan dibiarkan saja. Kalau biarkan saja, ini seperti bodoh tadi, itu dibiarkan saja. Onak berduri itu menyakiti terus. Saudaranya hidupnya akan penuh dengan sakit hati. Hidupnya akan penuh dengan kepahitan. Hidupnya akan penuh dengan kecewa. Tidak bisa berbuah banyak. Betul? Gak ada buah roh. Karena membiarkan kecewa, sakit hati, pahit hati yang dibiarkan saja. Setiap orang bisa sakit hatinya. Betul saudara? Setiap orang bisa luka. Siapapun sama saja. Anak kecil sampai orang besar. Miskin, kaya. Ya jemaat hamba Tuhan. Saya, saudara semua. Bisa. Hari ini Tuhan sedang berkata. Kalau ada onak peduli. Yang sempat melukai hatimu. Yang membuat hatimu pahit. Yang membuat kau kecewa. Dengar. Jangan dibiarkan. Cabut. Buang. Di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan luka hatimu. Maka kalau saudara sembuh luka hatimu, rohanimu bisa bertumbuh, pelayanan bisa bertumbuh, enggak bisa berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Jadi saya ajak saudara buka sekali lagi keterbukaan awal pemulihan. Jangan terus disembunyikan, jangan keras. Saya percaya pasti semua orang mengalami. Yang kedua, jeruju. Jeruju itu apa sih? Rumput tapi liar, rumput. Tadi tanaman beri, ini rumput liar, saudara. Dikatakan rumput liar. Jeruju bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan yang liar. Harusnya kehidupan kita tertata oleh firman Tuhan, lurus. Tapi nyimpang kanan, nyimpang kiri, liar, saudara. Sudah nggak ada, nggak mau diatur oleh firman Tuhan. Maunya ingin sendiri. Kalau dibuat mudah lagi, kehidupan yang penuh dengan dosa, saudara, sudah liar. Gak ada firman Tuhan yang mengatur. Gak mau firman Tuhan yang menuntun, saudara. Nyimpang kanan, nyimpang kiri. Oh, sehingga akhirnya berbuat dosa, saudara. Oh, ada percabulan. Oh, ada penyembahan berhala. Oh, ada suka tipu menipu, saudara. Cinta uang, saudara. Keinginan duniawi, saudara. Sehingga akhirnya sama, saudara. Rohaninya tidak bisa bertumbuh, saudara. Bahkan kalau hidup dalam dosa, jatuh itu bisa menghancurkan hidupnya, menghancurkan hubungan dengan Tuhan, menghancurkan rohaninya, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan mungkin prestasi kerjanya, menghancurkan keuangannya, menghancurkan pelayanan, dan banyak hal. Beri tepuk tangan yang meriah di sini, tepuk tangan yang meriah, saudara. Sajak sekali lagi juga buka hati. Adakah saudara jeruju, rumput liar dalam hatimu? Saudara, jangan. Kalau sempat nyimpang kanan, sempat nyimpang kiri, kembali pada firman Tuhan. Kembali hidup yang tertata, kembali hidup yang tertuntun oleh firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan standar kebenaran. Jadikan firman Tuhan yang harus kita ikuti. Ditata, saudara. Amin, saudara. Ini indah, itu baik, saudara. Hidup yang tertuntun. Kalau sampai jatuh pun, saudara, sempat jatuh, ya saudara, jangan putus asa. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah berbuat dosa. Belajarlah dengan Daud. Dia sempat seperti jeruju liar, rumput liar, jatuh dalam perzinahan, pembunuhan. Tapi hebatnya Daud dalam apa? Mudah bertobat. Mudah bertobat. Saul dosanya tidak seberat Daud, tapi sulit bertobat. Habis. Betul? Gak bisa berbuah lagi. Daud, dia cepat bertobat. Akhirnya diampuni. Akhirnya dipulihkan. Akhirnya dipakai lebih daripada sebelumnya. Hari ini kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh, jalannya Tuhan sungguh-sungguh, ya akui pada Tuhan, ya minta pengampunan, terima pengampunan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan dilakukan. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara akan dipulihkan, saudara akan dibangkitkan, saudara akan bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Rajin itu harus terus menerus, saudara. Ada pahit buang lagi, ada luka buang lagi, godaan dosa buang lagi, terus menerus.
Ya, saya percaya ini penting sekali, saudara. Lalu rajin ketiga adalah ikatan tadi, temboknya roboh. Yang malas tadi ada temboknya roboh, dibiarkan saja. Ya, tembok ini ya bicara apa? Tembok ini bicara tentang jaga supaya aman, dilindungi, betul nggak saudara? Supaya aman hidupnya, jangan sampai roboh. Ada ya hal yang aman. Jangan izinkan semua yang ada di dalam taman itu yang baik-baik hanya habis karena temboknya roboh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya saudara buka hati. Adakah tembok imanmu yang roboh? Tembok doamu yang roboh, saudara? Ya, tembok pengharapanmu yang roboh. Jangan izinkan imanmu roboh. Jangan izinkan doamu roboh. Jangan izinkan ibadahmu roboh. Jangan izinkan pelayananmu roboh. Jangan izinkan visimu roboh. Jangan izinkan pengharapanmu runtuh. Jangan izinkan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun ini tahun yang luar biasa. Tapi saya tahu setan berusaha menyerang luar biasa. Sekali lagi, jangan imanmu roboh. Jangan pengharapanmu roboh. Jangan rema yang Tuhan berikan roboh. Jangan visi yang Tuhan berikan roboh. Jangan sampai sudah perjuanganmu roboh. Terus bangun. Doamu jangan roboh. Ibadahmu jangan roboh. Pelayanmu jangan roboh. Betul? Jangan runtuh. Jangan putus asa. Tuhan itu tempat perlindungan yang sejati. Dia tembok perlindungan yang luar biasa. Saudara bisa belajar dari Kaleb. Kaleb mengalami banyak proses, betul? Sampai umur 85 tahun. Janji Tuhan belum menjadi kenyataan. Ya, tapi dia datang pada Yosua. Dia berkata, Yosua, ingat gak janji 45 tahun yang lalu. Sekarang aku sudah 85 tahun. Ada janji Tuhan. Ada tanah yang disediakan oleh saya. Waktu saya jejakkan kakinya, maka diberikan padaku. Ya, dia berkata pada Yosua, sekarang hatiku masih tetap sama. Waktu umur 40, imanku tetap sama, kekuatanku tetap sama, impianku tetap sama. Aku pegang teguh, tidak pernah roboh. Betul. Yosua berikan kesempatan. Dia maju. Dia mengalami sukses terbesar, kemenangan besar, umur 85. Saat jadi umas yang tua, dia mengalami kesuksesan yang paling besar. Jangan sampai hilang. Sekalipun mengalami banyak tantangan, sekalipun punya kelemahan, ada Tuhan yang Maha Kuat. Sekalipun umurnya lanjut, tetap saja punya impian. Zaman orang tua akan dilawat, akan dipulihkan impiannya, diberi visi lagi. Betul? Kemarin saya ngikuti Natal Umas. Berapa minggu sebelumnya saya datang, lalu saya bangun, umas, semangat. Jangan loyo-loyo, sudah tua, jangan, semangat umat. Ya ayo, puji Tuhan, bersorak-sorai, bergembira. Ya kalau hatimu tawar, kecil kekuatanmu, namanya saja umur, mas, saudara. Ini kesempatan, mas, saudara, semangat. Kemarin saya lihat sudah umas. Pujian pakai apa? Poco-poco. Saudara, wah, luar biasa. Semangat umas. Amin. Sini yang umas teriak, umas, semangat. Jangan ada yang loyo, saudara. Lalu saya gerakkan. Saya semi Paulus. Kalau masih hidup, harus berbuah. Masih hidup, berbuah. Semua bawa jiwa. Semua bawa jiwa. Kemarin saya layak butik kira-kira 600. Tapi menurut saya lebih dari 600. Banyak jiwa diselamatkan. Waktu umas bangkit, selamatkan jiwa, tetap dipakai Tuhan, berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Jangan tembok runtuh, sekalipun umur, sekalipun keadaan apapun. Amin. Kita akan terus berusaha mengembalakan jemaat, membangun jemaat supaya makin dewasa. Kita sedang memikirkan mesbah doa pagi yang jam 5 pagi bisa onset, saudara. Iya, karena zaman dulu sejak sejarah doa pagi itu selalu jadi kebutuhan. Sebelum lakukan semua, datang kepada Tuhan. Kemarin dicoba, saudara. Ini mau ikutkan di Yordan.
Ya, kita mikir supaya bisa baik, lalu masih kurang puas, ganti lagi. Ya, waktu berapa yang lalu ganti yang kedua fotonya. Ya, sudah dicoba lagi, saudara. Ya, menurut mereka mulai lebih pas, maka akan dicoba. Nanti setelah pas, saudara, ada misbah doa pagi yang onset. Hamba-hamba Tuhan setelah menyampaikan firman akan doakan setiap orang sehingga terus dikuatkan, dibangun dalam Tuhan. Rencananya Senin baru trial, baru mau dicoba, saudara. Kalau mau datang pun tidak apa-apa, tapi belum langsung secara umum, saudara. Iya, luar biasa. Sekarang saudara, selain tadi sadar semua milik Tuhan, yang kedua rajin mengerjakannya. Ya, yang ketiga menabur yang banyak atau menabur yang baik. Ladangnya sudah bagus semua, tergantung ditabur apa enggak. Enggak ditabur, sekalipun ladangnya sudah subur, sudah dikerjakan, sudah dibaca, kalau enggak pernah ditabur, enggak ada hasilnya, enggak pernah tumbuh hasil. Harus, saudara, itu luar biasa. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Sudah dengar ayat ini jelaskan. Maka Tuhan akan beri hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Saat kita tabur, Tuhan memberikan hujan. Artinya begitu, betul enggak? Tuhan beri hujan pada benih yang baru kamu tabur. Belum tabur, belum ada hujannya. Saat tabur, baru tabur, Tuhan memberikan hujan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Seperti firman Tuhan hari ini, berlimpah-limpah. Pada waktu itu termakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, saudara. Semua puas karena melimpah. Ukur, tabur, dan menuai, Alkitab berkata akan terus terjadi selama bumi masih ada. Selalu hukum itu, tabur, tuai, tabur, tuai. Enggak pernah nuai dulu baru tabur, enggak pernah. Tabur, tuai, tabur, tuai. Petani yang waras tahu, saudara. Ya, tepuk tangannya dulu. Petani yang waras tahu, sekalipun gagal tetap tabur. Sebab kalau berhenti menabur, berhenti menuai. Betul, saudara? Memang ini tidak mudah, saudara. Saudara belajar dari kisah Yusuf. Yusuf itu punya hikmat yang luar biasa. Jadi jawaban di mana-mana termasuk Mesir. Waktu musim makmur, panen besar, kemarau, orang Israel itu bingung, sudah kemarau, nggak punya. Lalu datang pada Yusuf, beli gandum. Ya, dengan apa, saudara? Simpanan hartanya, beli. Akhirnya hartanya habis. Setelah habis, lalu gimana? Terpaksa jual ternaknya untuk beli gandum. Jual, beli. Habis, sudah habis gimana? Tanah sawahnya, ladangnya dijual untuk beli gandum. Sudah habis lagi gimana? Rumahnya yang dijual beli gandum. Sudah habis, saudara baca ya. Lalu apa? Dirinya dijual untuk beli gandum. Habis. Sampai satu kali mereka sadar, enggak boleh lagi beli gandum saja. Datang pada Yusuf, saudara baca. Sekarang mereka minta apa? Benih. Bukan lagi gandum untuk dimakan, benih. Sebab kalau mereka hanya cari gandum untuk dimakan, habis. Benih. Dengan itu mereka bisa lagi menabur dan akhirnya menuai. Menabur dan akhirnya menuai. Menabur dan akhirnya menuai. Menabur dan akhirnya menuai. Itu Tuhan. Ya, beda dengan hukum matematika, akal. Ishak ngalami saat kemarau panjang, Ishak mau ke Mesir, Tuhan berkata enggak, jangan, enggak perlu, di tempat ini saja. Karena aku sudah janji dengan Abraham, tempat ini akan diberikan pada keturunan. Kamu di sini jangan, sekalipun kemarau, tabur di sini. Dan Ishak percaya, dia hendak pergi, tetapi tabur. Dan saudara lihat pekerjaan Tuhan saja. Ya, musim kemarau seperti itu, tuaiannya 100 kali lipat ganda. Itu luar biasa. Saya percaya ada yang luar biasa. Tabur. Yang pertama kita cari Tuhan, saudara.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tapi setelah dapat berkat harus jadi berkat juga ditabur. Jadi berkat untuk keluarga, harus jadi berkat untuk sesama, harus jadi berkat untuk gereja Tuhan, harus untuk pekerjaan Tuhan, harus saudara. Satu, kita berani menabur, kita menuai. Kita banyak menabur, kita menuai banyak. Saya tadi ikuti ada pengumuman, sudah luar biasa. Ini hanya sebagian kecil. Gereja kita bagi nasi gratis setiap minggu sekitar 1.000. Malah minggu kemarin laporannya 1.500 nasi gratis. Sekarang banyak korsek yang ikut bagikan saudara. Ya banyak yang ikut bagi di mana-mana, di depan, di panti asuhan, ya di tempat sampah mana itu Cempo apa di mana-mana saudara. Ya Roma tingkat dan mana-mana. Dan tahun yang lalu saja yang tercatat ya saudara, ya mungkin yang pribadi macam yang tercatat saja ada 42.400 saudara. Itu salah satu belajar apa? Menabur. Tapi sebetulnya ini sangat kecil, masih sangat kecil. Saudara, waktu saya di India, saudara masih ingat pernah bersaksi, gereja itu bertumbuh luar biasa, diberkati luar biasa. Salah satu ya yang luar biasa apa? Setiap minggu seperti ini mereka beri makan gratis 100.000 orang. 100.000. Dari mana dananya? Sudah pasti jemaatnya menabur. Kalau tidak ya nggak ada dana untuk sudah berbuat jadi berkat besar. Ya untuk seperti ini, apalagi di sana nggak mungkin. Tapi nyatanya gereja dan jemaatnya diberkati. Saya bersyukur saudara, banyak klinik kita juga ya, bahkan sudah ada yang menabur memberikan semua alat untuk dokter gigi. Jadi setelah nanti juga ada alat komplit sudah disediakan. Taburan seorang jemaat juga banyak. Semua untuk Tuhan. Bahkan kalau saya dulu sempat belajar di Nigeria, ya dulu kira-kira sudah 15 tahun yang lalu, saya belajar dengan pendeta David Oyedepo, mungkin malah 20 tahun yang lalu. Itu luar biasa. Sekarang lebih lagi luar biasa. Sudah mengalami banyak. Salah satunya juga sama. Karena ada yang menabur, ada yang menuai. Ada yang menabur, ada yang menuai. Saudara, itu kesaksian banyak. Ada orang bawa Mercedes Benz ke gereja, setelah dipersembahkan pulangnya ditinggal. Saudara, dulu heran-heran. Tapi itu fakta nyata. Satu kali kita ngalami yang di Jakarta. Kira-kira 1 tahun yang lalu, kaget Pak Jo. Ada satu orang bawa Alphard dipersembahkan. Wah, Alphard itu mahal saudara. Dipersembahkan saudara. Iya, luar biasa. Baru saja saudara, tahun 2021 ini belum, tapi akhir-akhir datang lagi beri persembahan lebih besar. Kaget, lalu tanya, kemana ya? Mengapa ya? Dia berkata, setelah itu saya justru mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya mengalami, maka saya percaya. Saya nggak pernah rugi. Dia berkata, justru dia ingin nabur lebih lagi. Saya percaya nanti Yesaya 60 saat digenapi luar biasa. Kelimpahan dari seberang, kekayaan bangsa-bangsa. Saya percaya itu akan diberikan pada anak Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk dirinya, yang bisa jadi bendaranya Tuhan, yang bisa jadi saluran, itu yang dipakai. Saya percaya yang dipilih oleh Tuhan. Saya juga heran kemarin ya, ada lagi Pak Budi namanya Bu Novi Singer. Nanti tidak tahu ini tadi singer apa enggak, saya enggak ngerti atau jam berapa. Dia kemarin bersaksi ya, dia ngalami waktu pandemi, sulit sekali. Sebelumnya itu sudah sulit, sampai suaminya di PHK, sampai habis-habisan, rumah pun dijual, makan pun sulit. Lalu dia berjuang. Dalam keadaan sulit dia berkata, perpuluhan itu tetap dia. Bahkan dia sempat kaget Tuhan gerakan benih profetik. Tidak mudah saat kekurangan. Tapi dia lakukan. Hanya mengalami luar biasa. Sudah bisa dengarkan kesaksiannya di YouTube yang kemarin hari Kamis
live streaming saya. Diberkati luar biasa. Saudara, jadi waktu itu ya belum berhasil, kecil. Berkati luar biasa. Perpuluhannya harus lebih besar atau lebih kecil? Besar. Ada orang masih kecil, oke. Kalau sudah miliar, mikir, sudah besar kok saudara. Tapi dia bingung, Tuhan berkata 20%. Dia ya bingung saudara. Tapi dia melangkah. Tapi dia lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Saya percaya ada hal yang luar biasa yang sedang Tuhan singkapkan. Tadi video kesaksian duet media sengaja saya minta jangan ditayangkan dulu. Kok pas dengan firman Tuhan ini. Maka kita akan saksikan sekarang. Tepat sekali dengan firman Tuhan. Waktu itu bulan September, kami mendengarkan pemuritan dari Pak Obaja. Pak Obaja menjelaskan bahwa persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu berbeda dengan memberikan persembahan kepada manusia. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Pak Obaja juga menceritakan tentang bagaimana Elia ketika dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Elia memberikan air yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Israel di masa kekeringan. Tapi justru itu yang menyentuh hatinya Tuhan dan akhirnya hujan pun turun. Saat saya mendengarkan pemuritan itu, dalam hati saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus menginginkan untuk saya memberikan persembahan, yaitu seluruh saldo di rekening saya. Waktu itu berat buat saya untuk melakukan hal itu. Karena saat itu kami baru saja, usaha saya baru saja tutup selama 2 bulan dan karena PPKM dan baru buka kembali selama beberapa hari. Dan saya masih memiliki tanggungan 4 bulan sewa yang belum saya bayar. Demikian juga dengan pekerjaan suami saya undangan, belum ada orderan yang masuk dan setiap orderan yang sudah masuk pun semuanya dipending karena tidak ada kegiatan pernikahan. Karena itu keuangan kami saat itu benar-benar drop. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya damai sejahtera. Kalau memang ini dari Tuhan, tolong berikan saya damai sejahtera. Mendengar itu Tuhan jawab saya. Tuhan ingatkan saya tentang kisah Abraham saat Abraham diminta Tuhan untuk memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Semalam-malaman dia nggak bisa tidur. Dia mungkin juga nggak merasakan damai sejahtera. Tapi Abraham tetap taat, dia bangun pagi-pagi, dia berangkat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saat saya mendengar hal itu, saya masih berat untuk melakukan hal itu. Saya tanya lagi sama Tuhan, saya berdoa, saya tanya lagi sama Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau pertolonganmu tidak datang? Saya bagaimana bayar semua tagihan-tagihan saya? Dan Tuhan pun menjawab, Tuhan mengingatkan tentang kisah Sadrah, Mesah, dan juga Abednego. Ketika mereka dimasukkan dalam perapian, ketika mereka diminta untuk menyembah berhala, mereka menjawab, sekalipun tidak ada pertolongan dari Tuhan, kami tetap tidak mau menyembah berhala. Dan saat itu, sungguh-sungguh hati saya hancur. Ada atau tidak ada pertolongan dari Tuhan, saya mau belajar untuk taat. Dan hari itu saya putuskan untuk saya cerita ke suami saya, karena saya mau jadi keputusan bersama. Dan ketika istri saya menceritakan apa yang dia dapat dari Tuhan, saya teringat kisah tentang janda Sarfat dan Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia datang kepadanya dan meminta untuk dibuatkan roti untuk dia makan. Nah, janda Sarfat itu hanya berkata, kami hanya memiliki sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Kalau kami membuatkan makanan untukmu, besok kami akan mati. Atau dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi luar biasanya janda Sarfat itu tetap memberikan, membuatkan seperti apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dan ketika itu saya berkata, saya sampaikan juga pada istri saya, pastikan kalau itu sungguh-sungguh rema dari Tuhan. Dan kalau itu memang sungguh-sungguh rema dari Tuhan, ya silahkan dilakukan, silahkan untuk melangkah. Karena toh tidak sampai seperti janda Sarfat, kalau itu dipersembahkan pada Tuhan, besok kita juga masih bisa makan. Dan akhirnya hari itu juga saya mentransfer semua saldo di rekening saya. Dan kemudian saya juga menulis apa yang saya alami itu di HP saya, di notes HP saya. Saya tulis setiap apa yang saya alami, apa yang saya dapat, semuanya saya tulis.
Dan di bawahnya saya tulis to be continue. Saya pakai ini sebagai tindakan iman saya bahwa saya percaya akan ada kesaksian yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah beberapa hari, hari itu saya kaget. Penjualan hari itu tuh benar-benar naik drastis dari hari yang sebelumnya. Melonjak sampai 4 kali dari penjualan sebelumnya. Dan tidak cuma berhenti di situ. Pekerjaan suami saya, undangan, mulai ada orderan masuk dan setiap orderan yang sudah masuk yang dipending mulai dikerjakan dan ada orderan-orderan baru. Dan setelah itu juga toko online kami yang baru kami rintis, tiba-tiba penjualannya juga melonjak dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai dalam 1 kali transaksi itu sampai jutaan. Dan itu berulang kali. Dan bahkan ada satu hotel di luar pulau. Nah, hotel ini baru mau buka. Kami tidak punya channel dengan orang dalam hotel. Orang ini juga belum pernah sama sekali memesan di toko online kami. Tapi dia pesan dalam jumlah yang banyak. Dan setelah itu repeat order dan repeat order lagi. Benar-benar kami melihat bahwa itu Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga kami. Jadi saya mengajak setiap saudara, pastikan saudara menangkap setiap rema yang ada di gereja kita dan terus bertumbuh dalam gereja, kelompok sel, mengikuti pemuritan, dan kami percaya bahwa kita akan semakin diberkati. Ya saudara, kalau seseorang mengalami sendiri dengan tidak beda. Saya mengalami sendiri juga dulu dari pertama kerja gali lubang, tutup lubang, sampai saya punya pabrik yang sedang maju-majunya, sampai saya jadi gembala sidang. Kalau yang mengalami ngerti sendiri beda, saudara. Waktu saya dengan beberapa SGG ke EA, Adibuye, gereja saat ini gereja yang terbesar, yang semuanya bisa selamatkan 10 juta lebih. Kita baru 1. Itu orang memberikan persembahan pada EADB itu antri, saudara. Karena ngerti, karena ngalami. Saya percaya itu luar biasa. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Rahasia yang diajarkan seorang raja yang luar biasa kepada anaknya yang akan jadi raja. Yaitu Daud kepada Salomo. Ini cerita Salomo. Pengkhotbah 4. Ayat 1-4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dengarkan saudara, didikan orang tuamu, ayahmu maupun ayah orang tua rohani. Dan perhatikan supaya engkau peroleh pengertian. Perhatikan supaya akhirnya ngerti sungguh-sungguh saudara. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Salomo berkata, ini ilmu yang baik, penting, bagus saudara. Ya, jangan meninggalkan petunjukku. Ini jangan sampai ditinggalkan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Salomo berkata, aku bisa seperti ini karena sejak kecil lemah. Aku diajari ayahku. Itu Daud. Katanya padaku, Daud berkata, biarlah hatimu pegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Daud itu seorang raja yang mengalami perkenanan Tuhan, keberhasilan yang luar biasa. Ini rahasia sukses yang diajarkan pada anaknya. Dan anaknya mengalami maka bersaksi. Yang diajarkan oleh ayahnya saat dengar firman Tuhan, jangan hanya tangkap dengan telinga. Telinga saja sebentar hilang. Pulang baik-baik apa? Lupa gitu. Jangan hanya tangkap dengan otak pengetahuan. Ngerti. Saudara nggak ada. Ngerti. Belum tentu kita mau terima. Kalau enggak tidak masuk akal. Betul nggak? Jangan. Tapi apa? Saudara bukan tangkap telinga saja. Harus. Pikiran harus. Tapi lebih dari semuanya. Tangkap dengan hatimu. Ini saudara lihat ya. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Firman Tuhan. Pegang pada petunjukku. Maka engkau akan hidup. Saudara dengar ya, seperti gini, dengan firman. Kalau hanya dengan telinga akan lupa.
Kalau aja dengan ini, kalau sampai merasa nggak masuk akal, kita akan lawan, kita akan debat, kita akan mungkin ya malah nganggap salah. Kalau dengan ini, firman Tuhan itu lebih dari ini. Tangkaplah dengan hatimu. Itu kata Daud. Tangkap dengan hati, tangkap dengan hati. Maka hatinya penuh dengan firman, 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 penuh dengan firman. Hidup sesuai firman. Kita pujikan satu pujian semua bangkit berdiri. Sembah ini ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Tuhan. Ini komitmen setiap kami, Tuhan. Meteraikan yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Berkata-kata pada Tuhan, saudara bisa pakai kata-kata lagu ini juga menjadi doamu, menjadi komitmu. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Aku percaya dengan firman-Mu. Aku tangkap dengan hati kami, Tuhan. Aku terima dengan hati kami, Tuhan. Aku simpan dalam hati kami, Tuhan. Oh, aku terima, Tuhan. Aku terima dalam hati kami. Bukan hanya dengan telinga, bukan hanya dengan pikiran kami masuk akal atau tidak, tapi dengan hati kami percaya, dengan hati kami, Tuhan, kami bertindak. Oh Tuhan, selalu yang terbaik bagimu saja, Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik. Kami ladang milikmu, Tuhan, yang terbaik, yang sudah Kau berikan potensi. Aku akan menggarapnya dengan sebaik mungkin, Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah yang terbaik. Berkata-kata pada Tuhan, saudara, secara pribadi dan pribadi, tangkaplah firman Tuhan sekali lagi dengan hati. Itu rahasia, oh, yang disikapkan seorang raja yang sangat berkenan di hatinya Tuhan. Seorang raja yang terus dipakai Tuhan dari awal sampai akhir hidupnya, dipakai oleh Tuhan. Itu kunci rahasia luar biasa, diberikan pada anak-anaknya. Hari ini diberikan pada setiap kita, saudara. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, saudara. Oh, Tuhan ingin kita sadar, oh, kita itu ladangnya Tuhan, miliknya Tuhan, saudara. Harus kerjakan dengan
saudara, kepahitan, duri-duri sakit hati, duri-duri saudara, kecewa, cabut saudara, buang saudara, berisikan ladang hidupmu saudara, rawat saudara hatimu, supaya engkau bisa bahagia, supaya engkau bisa bertumbuh, supaya engkau peroleh kasih karunia saudara. Kalau ada saudara rapat yang liar, terus melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman, nyimpang kanan nyimpang kiri, kalau ada yang berbuat dosa, menyembah berhala, saudara, perzinahan, penipuan saudara, pembunuhan apapun saudara, kembali pada Tuhan, bertobat seperti Daud saudara. Dan jangan lupa bangun taibamu, bangun imanmu kembali saudara, bangun pengharapanmu pada Tuhan, bangun impianmu, jangan biarkan roboh, bangun visi dalam hidupmu saudara, bangun kehidupan doamu di hadapan Tuhan, bangun saudara, bangun hidupmu, bangun kelompokmu, bangun pelayananmu saudara, bangun studimu, bangun rumah tanggamu saudara, bangun pekerjaanmu, bangun saudara. Cari pekerja yang rajin, saudara, maka belajar menabur. Kita bisa menabur dengan waktu kita, kita bisa menabur dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa menabur dengan kedudukan, kita bisa menabur dengan banyak saudara, kita bisa menabur dengan dana kita, karena tujuan Tuhan, kita diberkati itu jadi berkat. Cinta Tuhan lebih daripada harta, jangan melekat pada harta, melekatlah pada Tuhan. Orala pasakara, Engkau yang berkarya Tuhan. Jadikan firman-Mu ini pewahyuan, jadikan firman-Mu ini pembukaan bagi setiap kami. Jadikan firman-Mu itu rema yang sedang ditujukan pada kami. Jadi rema, jadi pewahyuan, jadi pembukaan kami terima dengan hati, kami tangkap dengan hati. Seperti yang dilakukan Daud, seperti yang diajarkan Daud. Aku terima, aku terima, aku terima. Katakan saudara, aku terima dalam hatiku. Aku terima dalam hatiku, bukan hanya dengan telinga, bukan hanya dengan pikiran kami, kepastian kami, tapi dalam hatiku. Aku tangkap, aku simpan dalam hatiku, aku tumbuhkan dalam hatiku. Dalam sawah kehidupanku, aku akan bertumbuh dalam Tuhan. Aku akan berbuah banyak dalam Tuhan. Orang-orang yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya hidupnya bisa dipakai melakukan tugas-Mu. Rumah tangga pulihkan Tuhan, supaya jadi kesaksian. Yang kekurangan berkati, supaya jadi berkat. Yang berdosa ampuni Tuhan, tuntun supaya jalannya lurus kembali. Yang membutuhkan pasangan hidup, keturunan, pekerjaan rumah, berikan yang daripada Tuhan, yang hanya bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu. Lakukan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami. Engkau sudah melakukan sesuatu yang penting dalam hidup kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kami ladang milik-Mu, bukan milik kami. Kami pekerja-pekerjanya. Terus ajar kami menyadari, kerja dengan baik, berani tabur, supaya boleh hidup kami jadi berkat. Nama-Mu dipermuliakan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan menjadi milik ladangnya Tuhan. Amin. Diberkati dengan mengerjakan dengan rajin. Amin. Diberkati dengan menabur dengan baik. Amin. Diberkati keluarga-Mu. Amin. Kesehatan-Mu. Amin. Pertumbuhan iman rohani-Mu. Amin. Kesaksian pelayanan-Mu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaan-Mu. Amin. Keuangan-Mu. Amin. Masa depan-Mu. Amin. Nasib-Mu. Amin. Segenap kehidupan-Mu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Tuntunlah kami Tuhan. Saudara diberkatikan bersama. Amin.
diberkati Tuhan. Tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Para petugas akan mengatur kepulangan Bapak Ibu Saudara supaya semuanya boleh berjalan dengan teratur, lancar, dan berjalan dengan baik. Setiap kita boleh diberkati. Sampai jumpa dalam ibadah hari Minggu mendatang dengan ibadah yang lebih luar biasa lagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.